Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah tersangka narkoba di Penajam Pasir Utara digeledah oleh petugas dari BNNP Kaltim. Pasca kebakaran Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda disidak Wakil Gubernur Kaltim. Hutan mangrove di Balikpapan memiliki pesona berbeda. Selain keindahan alamnya, di tempat tersebut juga tersedia penginapan yang menawarkan berbagai keindahan. Permukiman warga Jalan Rimbawan 1 Sungai Kuncang Samarinda geger. Itu terjadi setelah 2 bocah laki-laki usia 4 dan 5,5 tahun tewas di tangan bapaknya sendiri. Kedua korban masing-masing bernama Muhammad Zain Al-Malik dan Muhammad Amar Al-Khalid. Selain kedua korban juga terdapat seorang nenek yang harus dievakuasi. Sang nenek dari kedua korban terluka karena ikut diserang pelaku. Inspeksi mendadak atau sidak ke distributor beras ini dilakukan tim Satgas Pangan Polda Kaltim. Upaya ini tidak sia-sia dan petugas menemukan 2 kemasan beras ukuran 5 kg yang diduga oplosan. Untuk memastikan hasil temuannya, beras tersebut dilakukan uji laboratorium bersama puluhan sampel beras lainnya. Kebakaran lahan kosong milik warga ini terjadi di Jalan Kapten Sujono, Sambutan, Samarinda. Untuk memadamkan api, petugas dan relawan damkar terdekat secepatnya dikerahkan. Warga menyebut kebakaran ini diawali membakar sampah. Kurang dari 1 jam, api sudah berhasil dipadamkan. Petugas dan relawan mengimbau agar warga tidak lagi membakar lahan untuk alasan apapun. Kebakaran pada satu rumah warga di Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau memakan korban jiwa. Korbannya adalah balita berusia 2 tahun yang tewas akibat terjebak api. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebut saat insiden terjadi seluruh penghuni rumah sedang tidur. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh korsleting pada meteran listrik. Seorang polwan berpangkat Aibda dan bertugas di Satuan Samapta Polresta Balikpapan diberhentikan secara tidak hormat. Proses pemecatannya dilakukan melalui upacara resmi yang digelar di Mapolresta. Hanya saja saat upacara pemberhentian, polwan tersebut tidak hadir dengan alasan sakit. Salah satu alasan untuk memberhentikan polwan tersebut adalah melanggar kode etik sebagai anggota polisi. Tiga pria dan 1 wanita yang digiring polisi di Samarinda Seberang ini merupakan komplotan pemeras dengan kedok wanita panggilan. Kasus ini bermula dari laporan seorang pria yang memesan jasa wanita panggilan pada 13 Juni 2025 lalu. Saat itulah si wanita panggilan membawa beberapa orang yang diakui sebagai polisi dan suaminya. Selanjutnya mereka memeras pelapor hingga puluhan juta rupiah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Kalimarau menyatakan cuaca di wilayah Berau seminggu terakhir masuk kategori ekstrem. Kondisi suhu udara ini semakin tidak menentu seiring penyebaran titik api. Dalam kondisi seperti itu, BPBD mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Jasad wanita yang digotong warga dan relawan ini merupakan warga Jalan Lumba-Lumba, Samarinda Ilir. Korban bernama Wahyuni ditemukan tewas tenggelam di Sungai Mahakam. Peristiwa ini bermula saat korban bersama anaknya mencuci di sungai. Warga menjadi curiga karena keduanya tidak lagi terlihat di sungai, sedangkan cuciannya masih berada di batang kayu. Sementara itu, upaya pencarian terhadap anak korban masih berlangsung. Bersama rombongan, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani, Samarinda. Rumah sakit ini jadi perhatian menyusul kebakaran pada salah satu ruang kerja di rumah sakit tersebut. Dari sidak yang dilakukan itu, Seno Aji mendapati satu ruangan dalam kondisi hangus. Ia memastikan ruang yang terbakar ini bukanlah area penting. Ia memastikan ruangan tersebut hanyalah ruang yang biasa digunakan untuk kegiatan rapat antara dokter koas dan perawat. Tadi kita sudah melihat lokasi kebakaran yang ada di Rumah Sakit Bangsaran ini. Memang area tersebut bukan area aktif, artinya area yang hanya aktif pada siang hari. Kemudian ruangan yang terbakar juga merupakan ruangan diskusi koas dan perawat. Jadi artinya bukan ruangan yang sangat penting. Sementara Direktur Rumah Sakit memastikan titik lokasi yang terbakar sudah difungsikan setelah jaringan listriknya diperbaiki. Tujuan perbaikan ini agar tidak lagi terjadi korsleting listrik. Karena listriknya kan handle kita matiin, kemudian intinya juga kita settingnya kita matiin agar supaya tidak terdampak. Jadi kan perlu waktu membersihkan, terus kemudian mengecek listrik jangan sampai nanti ada apa-apa aman, baru kita buka. Jadi sudah berjalan alhamdulillah seperti yang kita harapkan semuanya. Bu, yang soal DLD tadi yang terdampak ini berapa, Bu? Ruangan yang terdampak Satu aja, tadi udah dilihat ya. Meski terjadi insiden kebakaran pada 2 ruang kerjanya, namun layanan rumah sakit kepada pasien tetap berjalan normal. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.